saya Putri Budi Lestari. Dan saya Nuril Hidayat. Kami dari Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini kita akan mengajak teman-teman semua belajar sambil bermain. Stay tune ya. Jadi, kita akan memulai petualangan belajar yang seru menggunakan media pembelajaran kami, yaitu Peta Numerasi Banyuwangi. Melalui peta ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai sambil mengenal berbagai daerah menarik di Kabupaten Banyuwangi. Yuk kita jelajahi bersama dan asah kemampuan berhitung kita dengan cara yang menyenangkan. Tapi, apa sih peta numerasi Banyuwangi itu? Peta numerasi Banyuwangi adalah media pembelajaran yang dirancang khusus untuk mengenalkan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai secara kontekstual. Di dalamnya, kita akan menjelajahi berbagai tempat menarik di Banyuwangi sambil menyelesaikan soal-soal matematika yang disusun berdasarkan peta dan informasi nyata. Dengan pendekatan ini, belajar matematika jadi lebih seru, bermakna, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gambar dua siswa SMP di sebelah kiri menunjukkan bahwa permainan ini dimainkan oleh dua peserta didik. Di sebelahnya, terdapat papan peta numerasi Banyuwangi. Peta ini penuh dengan destinasi wisata dari seluruh penjuru Banyuwangi. Tapi untuk menjelajahinya harus mengerjakan tantangannya dulu ya. Nah, itu dia, kartu soal numerasi. Disinilah tantangannya. Di sini terdapat soal perbandingan senilai dan berbalik nilai sebanyak 25 soal. Di sebelah kanan ada jebeng dan tulik. Mereka merupakan pion yang digerakkan di atas peta setiap kali menjawab soal dengan benar. Melalui media ini, peserta didik diharapkan dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya menguasai konsep secara teori, tetapi juga mampu menggunakan dalam situasi sehari-hari yang relevan. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kedua, peserta didik juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Dengan memahami kedua jenis perbandingan ini, peserta didik akan lebih siap menghadapi soal-soal matematika yang menantang, baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di permainan ini, kita akan jadi penjelajah cilik yang menjelajahi berbagai tempat seru di Banyuwangi, sambil menyelesaikan tantangan angka atau soal berbasis numerasi. Tapi sebelum kita mulai petualangannya, yuk kita dengarkan dulu langkah-langkah permainannya. 1. Pemain menghadap papan peta numerasi Banyuwangi. 2. Pemain melakukan switch untuk menentukan urutan langkah bermain. 3. Pemain pertama memilih kartu numerasi secara acak dan mengerjakan soal. 4. Jika jawabannya benar, maka pemain dapat menempatkan posisi pion pada nomor di peta numerasi Banyuwangi. Jika jawabannya salah, maka pemain tidak boleh menempatkan pion di nomor yang dimaksud, dan permainan beralih ke pemain kedua dengan menyelesaikan soal yang sama. Selanjutnya, jika jawabannya salah, pemain lawan dapat memilih kartu numerasi secara acak dan mengerjakan soal. Ketentuan penempatan pion sama dengan pemain pertama, dan seterusnya sehingga waktu permainan dinyatakan selesai. Pemenang adalah pemain yang dapat menempatkan pion terbanyak pada peta. Waktu yang digunakan dalam permainan ini kurang dari atau sama dengan 45 menit. Pemain pertama akan memilih kartu numerasi secara acak dari nomor 1 sampai 25. Nah, pemain pertama ini memilih kartu soal numerasi nomor 1. Kartu numerasi nomor 1 berada di Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu tempat bertelur penyu di Banyuwangi. Di sini kita diajak menghitung waktu penetasan telur penyu. Keren kan belajar sambil mengenal alam? Mari kita baca dan pahami isi soal. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan mengerjakan soal tersebut. Setelah kita menyelesaikan soal dengan benar, kita dapat menempatkan pion pada papan peta numerasi di nomor 1.
Kini, giliran pemain kedua memilih kartu soal numerasi secara acak dari sisa kartu yang belum diambil. Dan pemain kedua memilih kartu soal numerasi nomor 4. Soal nomor 4 berisikan tentang Pantai Pulau Merah. Di sini, kita diminta untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk perjalanan pulang jika mereka mengendarai mobil dengan kecepatan 16 km per jam. Setelah membaca dan memahami isi soal, kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Pemain kedua dapat menempatkan posisi pion pada papan peta numerasi Banyuwangi nomor 4 yang sesuai dengan kartu soal yang diambil. Setelah pemain kedua dinyatakan selesai, kini giliran kembali ke pemain pertama. Permainan akan terus berlanjut secara bergantian satu persatu, hingga seluruh kartu soal habis digunakan atau waktu permainan selesai. Sekarang giliran kalian untuk mencoba main dan ngerasain sendiri serunya belajar pakai peta numerasi Banyuwangi. Kalau penasaran sama soal-soalnya, kalian bisa langsung cek di link yang udah kami siapkan di bawah ini. Yuk, buktikan kalau numerasi bisa seru, karena belajar nggak harus duduk diam, kadang cukup dengan sebuah peta, kartu, dan kemauan untuk mencoba. Lewat peta numerasi Banyuwangi, kita bisa berhitung sambil menjelajah, berpikir sambil bermain, dan mengenal daerah kita dengan cara yang lebih menyenangkan. Matematika jadi terasa dekat, belajar jadi terasa hidup, dan siapa tahu, pion dan bukan cuma bergada di peta tapi juga menggerakkan semangat belajar kita. Terima kasih.